Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah sehat semua, insya Allah ya. Oke, ini peserta masih sedikit, tidak masalah. Karena sebenarnya segala sesuatu akan kita mulai dari sedikit, insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Nah, sebelum saya sampaikan, hari ini tanggal 10 Juni, hari Sabtu 10 Juni 2023, ini bagi teman-teman lama tentu saja update terbaru, bagi Ibu Bapak yang baru selamat mengikuti presentasi. Hari ini insya Allah kita akan presentasi tentang kegiatan Agritara Berkah Bersama, Koperasi Agritara Berkah Bersama, di mana kegiatannya adalah mengajak seluruh masyarakat untuk beragrobisnis dari hulu ke hilir dengan mandiri. Ya, artinya tidak mengandalkan dana dari pemerintah, tidak mengandalkan dana dari manapun, ya kita betul-betul mandiri. Dari di hulu, kami mengajak Ibu Bapak semuanya untuk beternak dan bertani. Konsepnya yang mungkin skala rumah tangga seperti di BJ Center misalnya, itu cukup di halaman rumah, makanya kami sebutnya sebagai teras pangan mandiri. Sebagai gambaran saja, di BJ Center itu luasnya kira-kira 230, tapi itu sudah ada 2 kamar tidur, ada ruang pertemuan, ada dapur, ada musola, ada tempat berternak puyuh, berternak ayam, berternak ikan, musola, dan sebagainya. Jadi dibangun sedemikian rupa sehingga sangat efektif dan efisien. Nah, Ibu Bapak, nanti saya insya Allah besok saya kirim atau nanti setelah acara saya semacam virtual tour BJ Center supaya Ibu Bapak ada gambaran BJ Center itu seperti apa sih. Nah, supaya Ibu Bapak nanti begitu melihat video yang akan saya kirimkan, oh cuma kayak gitu toh, berarti aku juga bisa. Apalagi modalnya nggak besar. Ya. Kalaupun modal nggak besar, Ibu Bapak nanti memerlukan modal, insya Allah Agritara bisa membantu, karena Agritara di backup oleh perbankan nasional yang permodalannya cukup lah, lebih dari cukup. Gitu ya. Dan nanti hasil panennya sudah ada off-taker-nya, yaitu PT Wonderful Mart Indonesia. Kemudian di sisi hilir, nah di sisi hilir itu Ibu Bapak nanti bisa menjadi yang unsur paling kecil adalah menjadi anggota koperasi. Menjadi anggota koperasi, kemudian dengan menjadi anggota koperasi itu, Ibu Pak sudah, oh ya, biayanya atau simpanan, bukan biaya ya, simpanan. Karena itu bisa Ibu Bapak ambil lagi nanti, simpanan pokoknya 400.000, simpanan wajibnya 50.000 per bulan, dibayar sekalian 1 tahun, yaitu 600.000, berarti 1 juta. Dengan menjadi anggota koperasi itu, Ibu Bapak sudah bisa berbisnis di bidang PPOB, di mana untuk pasca bayar misalnya listrik, PDAM itu sudah gratis, bisa menjadi keuntungan bagi Ibu Bapak. Kemudian tarif yang prabayar untuk internet, untuk pulsa data, pulsa handphone, dan sebagainya itu tarifnya luar biasa murah. Ibu Bapak mungkin sudah cek ya di tulisan-tulisan yang saya kirim. Kemudian Ibu Bapak juga bisa menjadi anggota super agen. Kenapa disebut super agen? Karena memang nanti Ibu Bapak menjadi agen apapun yang dipasarkan melalui Wemart. Ya, sekarang ini yang sudah konkret antara lain sembako, kemudian ya PPOB itu, kemudian nanti ada emas, ada
walaupun tampilannya seperti yang video barusan saya tayangkan, seperti minimarket umumnya gitu, tapi Ibu Bapak nanti bisa jualan apapun, ya. Misalnya ke depan yang kita rancang itu adalah termasuk bahan bangunan, termasuk perlengkapan aksesori mobil, ban mobil dan sebagainya. Kemudian tour and travel, Ibu Bapak mau apa itu beribadah umroh atau memasarkan umroh dan sebagainya, itu keuntungannya sangat luar biasa. Dan berbagai macam jenisnya, Ibu Bapak bisa ambil posisi hulu saja, bisa posisi hilir saja, bisa dua-duanya. Bahkan Ibu Bapak kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang jago bikin sambal, ya itu bisa bergabung di Chef Hero, menjadi apa namanya pembuat sambal yang hebat. Seperti kalau di Surabaya ada Bu Rudi, nah itu bisa menjadi super brand kita juga, gitu ya. Nah ini malam ini tentu saja kita nggak bisa lengkap atau belum bisa lengkap. Insya Allah nanti secara bertahap kita akan mulai presentasi offline. Ya, kami akan mengundang siapa aja yang kami akan undang. Insya Allah misalnya pemilik-pemilik minimarket yang sudah ada, misalnya ketua-ketua koperasi, misalnya pimpinan-pimpinan sekolah atau perguruan tinggi, misalnya ketua-ketua DKM. Nah ini insya Allah akan kami undang secara bertahap. Insya Allah nanti ada di Bandung, di Semarang, dan Sidoarjo. Ini langkah awal ya, langkah awal. Kemudian setelah itu begitu semakin peminat yang ingin bergabung di sistem Agritara ini, tentu saja kita akan terus kembangkan dengan training, ya, training di sektor hulu maupun training di sektor hilir. Nah, insya Allah ini pembukaan dari saya. Mungkin malam ini kita baru akan fokus di sisi hilir dulu, ya kan? Di sisi hilir dulu. Nah, nanti di kesempatan lain di sisi hulu yang lebih lengkap juga. Oke, untuk tidak berlama-lama, waktu saya serahkan kepada founder kita dan think tank kita, termasuk pembina koperasi Agrita, pengawas sekaligus, nah gitu kan. Memang beliau ini masih muda, tetapi memang kemampuannya luar biasa, dan ini mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini betul-betul apa yang berkali-kali saya tulis adalah agar kita bisa mengentaskan kemiskinan bangsa kita, pemerataan kesejahteraan, ya selama ini ya masih jauh tentang, kalau kita diskusi tentang pemerataan kesejahteraan masih jauh, apalagi kalau kita diskusi tentang kedaulatan pangan yang sudah saya tulis sebelumnya di berbagai tulisan saya. Kami persilakan, Mas Agif, monggo langsung saja. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi Srohli Sodri, wa Isirli Amri, wa Hlul Uhdatan Bilisani, Yafqahu Qauli. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir di acara malam hari ini. Perkenankan saya mewakili Agritara untuk memperkenalkan apa itu Agritara dan program apa saja yang bisa dinikmati oleh kita selaku masyarakat dan mungkin kelak nanti akan jadi bagian dari Agritara. Nah, jadi Agritara Berkah Bersama kami lahir di tahun 2022 kemarin bulan Agustus. Jadi belum genap 1 tahun Bapak Ibu. Jadi Agritara Berkah Bersama itu merupakan koperasi jasa agregator bisnis matching berbasis digital pertama di Indonesia yang membantu anggotanya dalam memproduktifkan lahan atau propertinya.
yang dikelola oleh para profesional berpengalaman di bidangnya dan apabila anggotanya cocok atau lahannya cocok dilakukan feasibility study, itu minimal ada 4 hal, yaitu jadi WIFARM, yaitu jadi pertanian, peternakan, perikanan, ada yang star supply, gudang distribusi atau distribution center, ada WIMART yang tadi disampaikan Pak Bambang sebagai meeting point product atau market, dan ada super brand. Intinya begitu. Mengenai visi dan misi, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Bambang, terkait visi dari Agritara itu sendiri adalah menjadi koperasi yang mampu memberi solusi bagi para anggotanya dalam mengintegrasikan proses produksi dari hulu hingga memperluas jaringan pemasarannya hingga hilir, menciptakan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi melalui kemandirian usaha secara digital. Kemudian secara misi, 1, meningkatkan kesadaran seluruh anggota dan anggota akan manfaat menciptakan nilai tambah terhadap hasil panen, pertanian dan peternakan melalui program One Stop Halal Superfood Service. Jadi tidak dijual dalam hasil panen mentah gitu, tapi sudah diolah dulu, membuat sebuah nilai tambah. Kemudian meningkatkan produktivitas dan daya saing yang tinggi dengan mengembangkan voucher digital di dalam transaksi kegiatan usahanya dan membentuk jaringan pemasaran berupa unit-unit usaha produktif seperti minimarket yang bisa dikelola oleh anggota koperasi secara digital atau dimiliki hak ekonominya oleh para anggota. Jadi tadi sudah disampaikan fokus dari bisnisnya Agritara adalah jasa untuk mengutilisasi properti atau untuk memproduktifkan properti. Mohon maaf. Jadi dari masyarakat itu nanti akan seleksi atau akan difilter mana yang mau menjadi anggota, mana yang enggak. Ketika ia mau menjadi anggota, maka mereka harus membayar simpanan wajib dan pokok senilai 1 juta. Setelah itu mengajukan usulan propertinya. Itu mau di feasibility study atau diuji kelayakannya, mau jadi apa ya? Misalkan tadi yang disampaikan Pak Bambang, oh saya ingin di sisi hulu, berarti ada di sisi sebelah kiri. Bisa aja jadi teras pangan mandiri yang tadi disebutkan, teras, bikin kandang, ternak 100 ekor, nanti hasil panennya diambil melalui stock point. Atau kita punya kandang yang proper dengan skala produksi 20.000 populasi, rekan-rekan bisa menitipkan hewan ternaknya. Nanti per bloknya berapa? Misalkan kalau kambing 1 ekor bisa 1 blok. Tapi kalau ayam mungkin per 100 atau per berapa nanti itu bisa dikembangkan. Nah, dari situ nanti hasil panennya diarahkan di bagian stock point. Intinya begitu. Yang hari ini baru kita kembangkan memang di rumenensia, yang di poultry belum pernah ada pengalaman, tapi sedang akan menuju ke sana. Di bulan estimasinya Juni-Juli ini kita sudah mulai berproses untuk poultry terkait dengan ayam dan bebek. Nah, ketika nanti sudah sampai stock point, baru akan dikomunikasikan dengan namanya super brand atau chef hero. Untuk mereka memberikan nilai tambah terhadap hasil panen tadi, misalkan dapat daging, dapat nilai tambahnya dibikin rendang, kemudian di retort dengan teknologi aerofood, kemudian akan didistribusi melalui jaringan pemasaran melalui minimarket yang tadi sempat disinggung. Jadi dari sebelah kiri naik ke atas, kemudian diproduksi, setelah itu dia turun lagi ke bawah sampai akhirnya sampai di super agen. Nah, di saat bersamaan teman-teman yang punya teras pangan mandiri juga bisa jadi outlet, yaitu sebagai super agen. Di saat bersamaan juga di dalam
Wifam Prakarsa, di situ juga akan ada Wimart Prakarsa. Di situ ada kandangnya, di situ juga ada minimarketnya. Di saat bersamaan, di situ ada pengepul untuk hasil panen, di saat bersamaan di situ juga ada gudang untuk hilirisasi. Jadi ini satu tingkat ya. Kalau di sisi hulu itu namanya stock point, kalau di sisi hilir namanya Star Supply, kalau di sisi hulu tadi namanya Wifam, kalau di sisi hilir namanya Wimart, kalau di sisi hulu kemitraan untuk masyarakat disebut teras pangan mandiri, di sisi hilir untuk kios kita sebut super agen lumpang emas, lumbung pangan ekonomi masyarakat. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Ketika kita berbicara jasa pengelolaan properti itu ketika Bapak Ibu ada yang mau menjual, ketika memang cocok kita bisa membeli properti Bapak Ibu. Yang kedua, kalau tidak dijual kita bisa memberikan berupa uang sewa untuk memproduktifkan lokasi Bapak Ibu, atau kita berkolaborasi yang mana Bapak Ibu bisa mendapatkan bagi hasil dari profit bisnis yang dikembangkan di atas tanah Bapak Ibu. Jadi propertinya masih milik Bapak Ibu, tapi bisnis yang ada di atasnya Bapak Ibu mendapatkan bagi hasil dan tanpa mengeluarkan modal untuk membuat unit bisnis di atas lahan tersebut. Dengan catatan atau tanda bintang yang tadi sempat disampaikan Pak Bambang, untuk kebutuhan modal dan lain sebagainya, otomatis kita harus lakukan feasibility study dulu. Ketika memang layak, maka kita akan mendatangkan pendanaan dari pihak ketiga, karena Agritara merupakan bagian dari distribusi financing dari sebuah perbankan atau beberapa perbankan yang sudah melakukan kerjasama dengan Agritara. Nah, di sini tadi seperti saya sampaikan, ada proses pembelajaran yang hari ini sedang kami kembangkan, yaitu The Sandbox of Agritara, layaknya jam pasir begitu. Ini merupakan proses. Nuwun sewu, pemerintah aja hari ini proses sedang melakukan pengentasan kemiskinan, penyetaraan kesetaraan ekonomi dan lain sebagainya, butuh waktu sampai detik ini kita umur 77 tahun merdeka itu masih ongoing begitu. Apalagi Agritara yang baru umur belum 1 tahun. Sehingga kita sebut namanya sandbox. Kita mengumpulkan orang yang satu misi, yang satu visi, bagaimana kita bisa berkolaborasi atau kolaborasi dari orang yang memang fokus di hulu yang hari ini sudah beternak, ayo join jadi teras pangan mandiri, atau orang yang sudah punya farm besar tapi kosong karena apa? Pernah gagal panen, pernah ada kasus ini itu dan lain sebagainya, tapi asetnya masih ada. Yuk kita produktifkan lagi begitu. Dengan mekanisme Wifam Prakarsa, jadi anggota bisa menitipkan hewan ternaknya di kandang tersebut. Jadi misalkan ada anggota koperasi Agritara, seorang tentara nih, atau seorang dokter atau seorang guru yang dia ingin terlibat di sektor hulu gitu. Caranya gimana? Tapi saya masih ngajar. Nah, caranya bisa menitipkan hewan ternaknya di kandang, dan di sana dia beli hewan ternaknya, bayar biaya perawatannya, sewa kandangnya, dan 100% ternak tersebut masih milik orang yang tadi karena statusnya pet shop, tempat penitipan hewan ternak. Ini begitu. Jadi ketika nanti ternaknya panen mau diambil boleh apa enggak? Ya boleh. Kalau ternaknya mau dipotong kemudian dagingnya diambil untuk diri sendiri, boleh apa enggak? Boleh. Kalau ternaknya minta dijualkan, bisa apa enggak? Ya bisa. Karena apa? Kita sudah menyiapkan di sektor hilirnya. Biasanya orang pintar banget ternak, tapi giliran waktunya panen dia bingung. Ini mau gue jual kemana ya? Ini begitu. Nah di sini di Agritara selain di sisi hulu, kita juga mengajak di sisi hilir, yaitu para anggota yang memang memiliki
usaha-usaha seperti tadi disebutkan Chef Hero gitu, dia bikin dimsum butuh paha ayam sehari 10 kilo. Nah, ketika ini sudah ada connecting seperti ini, maka kita bisa siapkan raw materialnya, kita connect-kan tadi business matching untuk kita teman-teman dari teras pangan mandiri. Otomatis kan yang namanya hewan ternak bukan barang cetakan, sehingga butuh pengkoordiniran. Siapa namanya? Namanya stock point. Jadi mereka tinggal order aja di stock point, saya butuh daging sehari 30 kilo, saya butuh daging seharinya. Intinya layaknya Horeca hari ini orang punya catering harus daily dia belanja begitu ya. Nah, sekarang ada alternatif lain. Bukan berarti kita langsung ngambil porsi yang Bapak Ibu biasa belanja, misalkan Bapak biasa belanja 10 kilo. Kita bisa dapat orderan paling 2 kilo dulu, 3 kilo. Bapak Ibu nyoba dulu aja. Oh iya ternyata kualitasnya bagus. Oh ternyata pengirimannya konsisten dan seterusnya. Nanti ketika memang cocok produknya, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar menjadi bagian dari Chef Hero. Intinya begitu. Jadi Chef Hero adalah proses inkubasi dari UMKM menuju proses industrialisasi, yaitu super brand. Nah, di situ Bapak Ibu ketika sudah masuk di fase tersebut, maka kepemilikan brand Bapak Ibu itu 100% milik Bapak Ibu. Sedangkan ketika produknya dipasarkan melalui hilirisasi Agritara, Bapak Ibu akan mendapatkan fee royalty royalty fee yang akan diberikan 1,5% sampai 5%, dan Bapak Ibu tidak perlu lagi modal beli dagingnya, beli tepung terigunya, beli bawang yang nggak perlu karena sudah terintegrasi dalam platform yang kita sedang kembangkan. Intinya begitu. Nah, ini gambarannya tadi sandbox gitu ya. Poin kuncinya dari hulu ke hilir adalah kita bisa memberikan nilai tambah di tengah. Daging jadi rendang, lele jadi mangut, dan seterusnya. Tapi ketika kita fokus ke bawah, bagaimana hari ini lele Mbah Marto bisa produksi sehari paling kapasitasnya 150 porsi, 250 porsi. Bisa enggak sehari bisa tembus di angka 12.000 pieces. Otomatis kan itu butuh teknologi. Nah, teknologi itu yang tadi kita bantu dengan teknologi retort dikemas, kemudian didistribusi ke para super agen, sehingga lele Mbah Marto yang ada di Jogja bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di Jakarta dan seterusnya. Nah, dari posisi ini tadi sudah disampaikan bahwa dari lembaga keuangan akan mendistribusikan keuangannya melalui Agritara. Nanti dari sini akan disupport ke beberapa perusahaan yang memang akan menjadi operator. Jadi misalkan peternakan ya sudah ada PT Angon Indonesia Mandiri. Ketika tadi untuk produksi makanan kita sudah ada PT Super Kitchen Industri Nusantara. Ketika untuk melakukan transaksi kita sudah ada PT Super Voucher Indonesia. Dan kita bermitra kepada siapa? Seluruh anggota koperasi yang memiliki properti dan bisa diutilisasi menjadi bagian dari ekosistem ini. Mana yang bisa jadi gudang, mana yang bisa jadi dapur, mana yang jadi bisa peternakan, mana yang bisa jadi minimarket, mana yang bisa jadi super agen dan lain-lain. Intinya begitu. Intinya ketika dengan teknologi orang klik dia beli, biasanya dia butuh waktu 3 hari barang itu sampai. Tapi dengan teknologi kita tinggal klik 45 menit bisa sampai. Kenapa? Karena meeting pointnya adalah Bapak Ibu semua yang menjadi anggota. Intinya begitu. Artinya bagaimana Bapak Ibu berpartisipasi menjadi bagian dari ekosistem ini. Intinya begitu. Tinggal dipilih saja perannya yang mana. Oh ternyata saya cocoknya jadi super agen. Oh ternyata saya cocoknya jadi teras pangan mandiri dan seterusnya.
Nah, ini contoh the first program wakaf produktif berbasis minimarket social commerce yang tadi sempat disinggung Pak Bambang tadi di video. Ini ada di Semarang, yang memang ini kita kerjasama dengan lembaga dakwah Islam, dakwah pendidikan Islam, Yayasan Abulia Tama, itu ada di Semarang, di mana kita diamanahi bagaimana bisa memproduktifkan lokasi kios yang ukurannya 5x8 atau 40 meter persegi untuk dijadikan minimarket di dalam sekolahan atau convenience store to school. Nah, ini gitu ya. Nah, di mana posisinya kita mencoba untuk mengetahui dulu nih apa yang namanya problemnya, begitu. Nah, kalau problem secara umum kita mengetahui yang namanya produsen, petani, peternak merasa susah jualan harga karena harganya selalu ditekan, tapi sampai konsumen juga teriak-teriak katanya harganya mahal, tapi nggak sampai itu manfaatnya ke produsen. Di lain sisi, tadi sudah saya sampaikan konsumen ngerasa harganya kok naik terus, tapi tidak sampai ke pihak produsen. Di lain sisi distributor juga merasa kesulitan karena apa? Transaksinya kok sepi ya, ekonomi ngerasa stuck gitu. Karena apa? Ada platform online yang teman-teman di distributor atau pedagang atau yang tidak menggunakan teknologi online jadi kegeser, terutama kerasa banget pas waktu kemarin pandemi. Karena program ini kita lakukan di masa pandemi, yaitu di tahun 2020 bulan Juli. Tepatnya tanggal 21 Juli. Jadi begitu. Di mana Wimart telah mampu mengintegrasikan jalur distribusi ya, dari hulu hingga hilir melalui teknologi digital berbasis blockchain bertajuk Bergerak Bersama, wujudkan solusi untuk Indonesia. Di mana posisinya dari sisi produsen pinginnya harga jualnya naik, keuntungannya naik, kualitas dan kuantitasnya naik, tapi dari konsumen inginnya harga beli dan ongkos kirimnya turun. Bagaimana caranya itu bisa terwujud? Dengan mekanisme Wonderful Mart Apps, maka aplikasi yang mampu mengintegrasikan jalur distribusi dari hulu hingga hilir secara closed loop. Nah, sistem ini dikembangkan agar produsen mendapatkan kenaikan harga jual produknya, sementara konsumen mendapatkan penurunan harga beli atau lebih murah. Namun di saat bersamaan, para mitra distributor pedagang masih mendapatkan keuntungan yang baik atau layak. Jadi biasanya produsen akan berbicara bagaimana investasi mesinnya dia itu bisa maksimal. Kalau dia bicara bisa produksi 2 juta permen, kalau dia produksinya hari ini masih 100.000 permen, maka dia akan tekor. Karena nilai investasinya yang harusnya bisa dibagi 2 juta, pembaginya hanya 100.000. Nah, begitu pula dengan konsumen akan menanggung beban produksi dari 2 juta, bukan dari 100.000. Maka itu yang dilakukan dengan teknologi, konsepnya mirip pre-order. Jadi kita bisa mendata captive market itu berapa, kemudian kita akan beli dalam jumlah besar kepada produsen, tapi dengan mekanisme tiering. Sehingga di situ nanti akan ada istilahnya biaya atau diskon yang diberikan oleh produsen ketika apa? Ketika ada permintaan pesanan yang dalam jumlah besar. Nah, dari aplikasi itu mencoba untuk membangun kesadaran konsumen, bahasanya biasanya kita belanja ada di Superindo, di Indomaret, ada di Alfamart dan lain sebagainya. Nah, di sini mereka bisa menyatukan belanja bareng gitu. Tapi belanja barangnya tidak tungguin ya, saya Pak Bambang belanja bareng dengan saya, enggak. Tapi kita belanjanya menggunakan voucher. Kebayang ya. Jadi voucher hari ini misalkan kita datang ke sebuah toko gitu. Voucher itu hanya bisa mengkonversi voucher tersebut
terhadap barang yang diinginkan. Ini begitu. Nah, voucher itu mirip halnya seperti e-tol yang hari ini kita punya. Jadi produsen itu mendapatkan dana di depan, sehingga memungkinkan dia ongkos produksinya sudah selesai dan kita bisa membantu untuk menekan biaya operasional mereka sehingga mereka bisa memberikan produk kita dengan harga murah. Tapi berkomunikasi dengan produsen itu sesuatu hal yang sulit, Indah, begitu kan? Kita harus ketemu sama Indofood, kan tidak mungkin. Ini begitu kan. Nah, tapi dengan era teknologi kita bisa menyapa Indofood langsung lewat layar kaca handphone kita. Nah, disitulah yang nanti akan kita kembangkan bagaimana ini anggota Koperasi Agritara bisa mendapatkan potongan diskon tanpa harus merusak harga pasar. Ini begitu. Kenapa? Karena tertulis di situ harganya tetap sama, 3.500. Tapi Bapak Ibu pas waktu top up 100.000 untuk beli voucher, bayarnya cuma 90.000. Maka sebenarnya ketika kita membeli Indomie tersebut, sebenarnya sudah dipotong 10%. Kebayang ya sampai sini ya. Saya beli voucher 100.000, tapi bayarnya 90.000. Berarti kan sebenarnya voucher itu sudah dipotong 10%. Jadi ketika kita beli barang di Alfamart dengan nilai 3.000, sebenarnya kita bayarnya cuma 2.700. Karena apa? Kita nebus vouchernya itu sudah didiskon 10%. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Mekanisme kerja dari sistem WeMart yang hari ini kita kembangkan. Diskon provider kita kumpulkan. Misalkan kita tadi dapat diskon 20%, dari 20% itu kita bagi untuk mendiskon konsumen berapa? 5%. Untuk komisi distributor sebagai meeting point 5%. Kemudian produsen karena dia dalam tanda kutip dibantu untuk produksinya meningkat sehingga cost operasionalnya turun, maka dia juga mendapatkan efisiensi atau cost cutting dari produksinya dia. Sehingga di sini istilahnya subsidi multi pihak. Produsennya happy, distributornya happy, konsumennya happy. Dan itu bisa dilakukan dengan teknologi. Ini begitu. Nah, ini era distribusi channeling transformasi dari mulai distributor zaman dahulu kala tahun 80-an itu tegak lurus prinsipal komunikasi distributor, agen, store hingga akhirnya konsumen. Kemudian modern trading model seperti yang dikerjakan oleh Indogrosir atau Indomaret, dari prinsipal masuk ke distribution center, dari distribution center baru didistribusi ke store-store. Kalau konsepnya consumer centric atau di era teknologi sekarang itu modelnya muter, Pak. Si distributor bisa langsung direct ke end user, dari store bisa direct ke end user, semuanya itu bisa terintegrasi. Nah, ini sebelah kanan. Bapak Ibu bisa buka Tokopedia detik ini, kemudian tulis Unilever, maka hari ini Bapak Ibu bisa langsung beli di pabrik. Itu istilahnya begitu. Sehingga di sini teknologi ini sudah memungkinkan untuk fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Intinya begitu. Nah, disitulah peta peran kita. Contohnya, ketika kita hari ini membeli namanya beras Sofia sebanyak 500 ton. Di saat bersamaan kita bisa meminta prinsipal dari Wilmar untuk kita memasukkan gabah petani kita untuk diproduksi oleh mereka. Atau sebaliknya, kita bisa beli 20.000 sampai 40.000 karton dari Indofood. Di lain sisi kita bisa merekomendasikan hasil panen bawang teman-teman kita untuk masuk ke sana. Dan seterusnya. Sehingga terjadilah sebuah transaksional dari hulu ke hilir yang secara tidak langsung dibarengi dengan kebutuhan para petani, ya butuh juga Indomie. Petani itu juga butuh beras. Petani itu ya butuh minyak juga gitu. Sehingga posisinya ketika transaksinya menggunakan voucher, pembayarannya Indofood bisa menggunakan voucher,
petaninya juga untuk melakukan produksi atau memenuhi kebutuhan rumah tangganya bayarnya juga pakai voucher. Sehingga teknologi itu memungkinkan untuk hari ini untuk bisa diselenggarakan integrasi farming, tidak harus berkolaborasi PKS, tapi kalau ada irisannya di dalam teknologi maka itu bisa dikerjakan. Kurang lebih begitu. Nah, ini adalah sistem terintegrasi yang sudah kita kerjakan atau sudah kita develop, itu dari supply chains, dashboard website untuk mengatur distribusi produk, hingga dia masuk ke dalam marketplace, dia bisa omni channel. Bapak Ibu bisa belanja Wimart di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, bebas. Intinya begitu. Di saat bersamaan juga Bapak Ibu bisa membeli voucher Tokopedia, Shopee, Bukalapak di aplikasi namanya Sufi. Nah, Bapak Ibu di mana? Bapak Ibu bisa pemilik lahannya, Bapak Ibu bisa pemilik bisnis di atas lahan tersebut dengan mekanisme Agritara. Jadi Agritara ini berfungsi untuk mengutilisasi properti atau disebut namanya landlord. Jadi Bapak Ibu bisa memantau penjualan hari ini di atas tanah Bapak Ibu berapa, kemudian Bapak Ibu mendapatkan hak ekonominya berapa dari bisnis yang ada di lokasi tanah Bapak Ibu. Di lain sisi yang Bapak Ibu nggak punya lahan, tapi Bapak Ibu punya modal untuk mengembangkan sebuah unit bisnis di atas properti landlord, itu bisa. Jadi saya nggak punya lahan, tapi saya punya modal. Ada orang punya tanah, tapi belum punya modal untuk mengembangkan bisnis di atas lahan tersebut. Saya bisa memiliki hak ekonomi atas modal saya di tanah tersebut. Yang punya tanah juga masih mendapatkan hak ekonomi atas bisnis yang ada di atas tanah tersebut. Jadi saling menguntungkan, everybody happy. Kalau tadi yang punya tanah itu bisa buka aplikasinya di Agritara untuk mengetahui tanahnya didaftarkan untuk dibangun unit bisnis. Kalau Bapak Ibu yang ingin cari lokasi tanah yang bisnisnya sudah stabil dan Bapak Ibu ingin bisa memiliki hak ekonominya, itu menggunakan aplikasi namanya My Super Kitchen atau My Skin. Itu dua aplikasi yang berbeda. Intinya begitu. Nah, tadi yang saya sampaikan ini adalah contoh produk Indomie 3.500 di Wimart 3.000, tapi ketika bayar menggunakan cash bisa di angka 2.700. Kurang lebih begitu. Nah, ini tadi terkait dengan ekosistem wakaf produktif yang sudah kami sampaikan. Kalau non wakaf itu sebelah kanan. Jadi ini dari Agritara itu berkolaborasi dengan Super Kitchen nanti Super Brand. Dari barang-barang Super Brand tadi itu didistribusi melalui Star Supply, dari Star Supply didistribusi ke Wimart menjadi meeting point untuk dilakukan beli online, jual offline. Nah, super agen ini adalah orang yang punya teras dan dibikin warung atau kios yang dia nggak perlu canvassing muter-muter ke toko-toko orang untuk dia kulaan kemudian dijual lagi ke user. Tapi dia cukup aja buka handphone, kemudian bandingkan harganya, ketika cocok maka dia bisa membeli voucher di Sufi untuk membeli barang yang ada di dalam Wimart dengan platform Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya, atau bisa direct selling langsung dari aplikasi Wimart. Intinya begitu. Setelah beli online, mereka bisa jual secara offline kepada masyarakat. Intinya begitu. Nah, itu yang program non wakaf. Dan kemarin ketika sebelum lebaran lebih tepatnya 1 minggu sebelum lebaran, 2 minggu sebelum lebaran kita membuat program wakaf produktif, yang mana wakaf produktif itu tadi seperti yang saya sampaikan, untuk memproduktifkan lahan milik yayasan, kemudian kita mengeksekusinya unit bisnis, di mana harapannya dari unit bisnis yang berdiri itu secara internal
itu dari kebutuhan dari karyawan, mahasiswa, wali santri, dosen, kebutuhan pulsa, token listrik, mie instan, telur ayam, beras, gula, teh, itu sudah bisa dilayani secara internal. Begitu. Sehingga baik nanti dosen, guru, karyawan yang ingin set job di rumahnya, mereka bisa jadi super agen. Begitu. Kemudian dia bisa jual ke tetangga atau kerabatnya. Atau minimal mereka dengan mendaftar menjadi super agen senilai 6 juta rupiah, mereka bisa berbelanja untuk dirinya sendiri. Artinya dia biasa beli pulsa 100.000, tapi dengan menjadi super agen dia beli pulsanya dapat 100.000 tapi bayarnya cukup 98.000 misalkan. Berarti lebih hemat 2% dan seterusnya. Sehingga ongkos rumah tangga dari teman-teman super agen yang notabene adalah guru dan dosen, ketika mereka tidak punya waktu untuk jualan, minimal mereka bisa membeli kebutuhan rumah tangganya melalui aplikasi Agritara yang mereka statusnya menjadi super agen. Di lain sisi ketika ketemu dengan kerabat, tetangga, teman kerja, mereka juga bisa membantu ketika teman kerja membutuhkan layanan PPOB atau membutuhkan layanan sembako ini itu dan lain sebagainya. Sehingga multiple efek harapannya bisa dikembangkan untuk kanan kiri saudara kita. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, beli barang terlaris itu dari pulsa, token listrik, mie instan, telur, dan lain sebagainya. Sebentar. Mohon maaf rekan-rekan, tadi ada tiba-tiba TV nyala padahal tidak ada orang. Jadi tadi alur pembuatan minimarket dari Agritara, tanah kosong, kemudian dikembangkan menjadi Wimart sampai stabil. Setelah stabil baru ada orang yang mau mengakuisisi hak ekonominya melalui aplikasi Skin. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil sebanyak 30% dari profit. Kalau pemilik lahannya itu akan mendapatkan profit 10% dari profit unit bisnis yang ada di atasnya. Jadi landlord, unit bisnis tetap dikerjakan oleh Agritara dulu sampai dia stabil. Setelah stabil, kita tawarkan kepada anggota siapa yang mau mengakuisisi Wimart di Kendal misalkan. Oh, saya Pak Bambang, maka Pak Bambang menjadi owner store. Nah, karena owner store dia memiliki hak 30% dari profit yang dihasilkan oleh Wimart Kendal. Kalau yang landlordnya akan mendapatkan 10% bagi hasil dari di Kendal. Oke. Nah, owner store lisensi atau owner store warehouse itu seperti halnya BPKB di dalam kendaraan bermotor, ini ada lisensinya. Dan ini merupakan surat berharga yang kalau Bapak Ibu membutuhkan itu bisa diagunkan di perbankan yang memang sudah bekerja sama dengan kami. Begitu. Ini kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu owner store, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kita akan berikan dashboard khusus untuk bisa memantau seluruh minimarket yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi baik Bapak Ibu individu maupun Bapak Ibu merupakan representasi dari lembaga bisnis atau lembaga lainnya yang membutuhkan masif minimarket di dalam cabangnya. Begitu. Nah, ini contoh pilihan kemitraan dari yang Wimart Basic itu cukup 58.500.000 Bapak Ibu untuk ukuran 15 meter persegi
sampai tipe F yang ukuran 80 meter persegi di angka 495 juta rupiah. Itu untuk mendirikan unit bisnis di atas tanah ya, landlord ya, ini begitu. Jadi tidak ada sewa karena landlord itu sudah menyiapkan unit bisnisnya, Agritara sudah menyiapkan unit bisnis di atasnya. Kurang lebih begitu, ini biaya akuisisinya lah bahasanya. Oke, di mana ketika Bapak Ibu itu 58.500.000, ternyata Bapak Ibu membutuhkan, saya pingin 58.500.000-nya dari bank, maka itu nanti akan kita arahkan untuk dilakukan SLIK. Kalau misalkan lolos, maka 100% dana untuk pengembangan atau untuk mengakuisisi owner store tadi bisa diambil dari pendanaan tadi. Dan keuntungan, misalkan di sini kalau yang tadi 58.500.000, estimasi keuntungannya tiap bulan adalah Rp2.472.000. Kemudian ada kewajiban untuk mengangsur selama 36 bulan atau 3 tahun itu 1.830.000. Maka di situ Bapak Ibu akan dipotong dulu. Nah, Bapak Ibu nanti akan terima profitnya di angka Rp630.000. Mohon maaf, 630.000 dalam bentuk voucher. Yang nanti vouchernya itu Bapak Ibu bisa withdraw, bisa tarik untuk ditransfer ke tempat Bapak Ibu yang mana. Dan di situ nanti akan ada biaya admin sebanyak 20%. Jadi misalkan nih Bapak Ibu menarik Rp630.000, maka ketika Bapak Ibu menggunakan Rp630.000 untuk beli pulsa, itu nggak ada potongan. Jadi silakan aja beli pulsa atau silakan aja untuk mengakuisisi owner store lainnya, atau untuk membeli barang yang ada di dalam Wimart menggunakan voucher, itu nggak ada potongan. Tapi kalau 630.000 itu mau ditarik hard cash atau minta ditransfer, itu nanti akan ada biaya di angka 20%. Jadi 630.000 dikurangi 20%. Maka yang Bapak Ibu terima di angka sekitar 510.000 kurang lebih akan diterima oleh Bapak Ibu, yang bukan 600 dari 630.000 dikurangi 20% sama dengan yang akan diterima oleh Bapak Ibu adalah 510.000. Kurang lebih begitu ya. Nah, ketika 510.000 itu udah uang rupiah. Makanya tadi saya sampaikan bukan Rp630.000, tapi 630.000 dalam bentuk saldo voucher. Artinya uang digital, persis kayak OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Ini begitu ya. Nah, ketika mau ditarik untuk uang tunai, itu saya garis bawahi ada biaya 20% di mekanisme withdraw kita. Nah, untuk super agen tadi penjelasannya sudah, saya cuma mempercepat saja. Intinya ini aplikasi Agritara dan aplikasi Wimart. Ini begitu ya. Jadi kalau mekanisme PPOB ya tinggal buka aja aplikasi Agritara, kemudian Bapak Ibu mau beli apa? Mau beli pulsa, mau beli token listrik, mau bayar BPJS, silakan. Itu dengan syarat Bapak Ibu harus punya lisensi aktivasi menjadi anggota dulu, baru bisa belanja PPOB dengan harga murah. Tapi kalau Bapak Ibu belanja kemudian Bapak Ibu sudah menjadi bagian super agen, Bapak Ibu akan mendapatkan harga murah plus masih dapat komisi 0,5% dari penghasilan yang dieksekusi oleh super agen. Dan kalau Bapak Ibu bertransaksi minimal sebulan 5 kali. Jadi misalkan Bapak Ibu jadi super agen,
Dinyatakan aktif itu kalau Bapak Ibu bisa jualan 5 produk. Itu Bapak Ibu akan dapat reward senilai 200.000 voucher belanja. Sehingga contoh nih ya, saya punya keluarga 5 yang setiap hari, setiap bulan pasti dia akan beli pulsa. Maka saya tinggal ngelayanin aja untuk keluarga saya sudah dapat voucher belanja lagi 200.000. Kebayang ya Bapak Ibu ya sampai sini ya. Jadi minimal untuk diri kita sendiri atau untuk kebutuhan rumah tangga kita. Kalau kita bisa mengajak orang lain untuk belanja di tempat kita itu makin bagus. Karena Bapak Ibu punya 2 kesempatan margin. Margin atas produk yang dijual, kemudian margin atas komisi dari yang diberikan oleh super agen, diberikan oleh sistem di dalam super agen mandiri ini. Ini begitu. Nah, ini kita sudah tahu Bapak Ibu PPOB potensinya itu besar sekali ya. Ini kita bisa bandingkan kalau Bapak Ibu di Telkomsel untuk 50.000 itu 49.390. Kalau di Mitra Bukalapak itu sudah di atas 50.000. Ya kan? Nah, ini Mitra Tokopedia 98.800.000. 800 rupiah. Ya, di tempat kita 49.395. Oke. Nah, ini contoh di Indosat. Ya, itu harga 50.000 kita bayarnya 48.340. Oke. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa silakan cek minimal Bapak Ibu jualan 100.000 100.000. 50 lah sisanya yaitu marginnya Bapak Ibu. Margin atas produk. Tapi kalau Bapak Ibu membeli untuk diri Bapak Ibu sendiri, bahasa gitu. Bapak Ibu kalau jadi super agen ya berarti Bapak Ibu dapat komisi 0,5%. Kurang lebih begitu ya gambarannya ya. Ini paket data 100.000 91, 50.000 cukup bayar 31.000 dan seterusnya. Tadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan kebutuhannya Bapak Ibu mana saja. Oke, ini token PLN juga sama. Ini pernah nggak kita bayar token listrik dalam tanda kutip 50.000 nggak ada Pak, mesti ada biaya admin 3.000. Di tempat kita 50.000 itu kurang dari 50.000, walaupun kurangnya cuma 25 perak ya. Artinya kalau kita jualan kepada masyarakat, kita tambahin 1.000 rupiah aja ya sudah bagus, gitu begitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini untuk menjadi super agen atau minimal menjadi anggota dulu itu bisa langsung download aplikasi Agritara di Play Store. Kemudian Bapak Ibu daftar, setelah daftar isi seluruh apa yang diperlukan seperti KTP, selfie, kemudian alamat dan lain sebagainya. Sampai di akhir Bapak Ibu harus melakukan aktivasi dengan membayar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, 600.000 untuk simpanan wajib, 400.000 untuk simpanan pokok. Ini begitu ya. Setelah sudah menjadi anggota Agritara, maka Bapak Ibu sudah bisa merasakan manfaat untuk PPOB minimal. Ini begitu ya. Kalau untuk program Lumpang Emas, kami sedang susun. Insya Allah minggu depan, ya minggu depan tuh berarti 2 hari lagi ya. Hari Senin kita sudah merilis program Lumpang Emas yang baru di tahun 2023 ini. Sempat kemarin kita luncurkan di tahun 2022. Kemudian setelah Lebaran kemarin ada perubahan harga ini itu dan lain sebagainya. Kita sedang melakukan perubahan paket untuk program Lumpang Emas yang bisa lebih terjangkau di masyarakat dan tidak harus belanja di atas 200.000. Sekarang belanja di angka 100.000 pun sudah mendapatkan program atau benefit dari program Lumpang Emas itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi super agen. Ingat, kalau anggota biasa dia hanya bisa buat belanja produk PPOB yang harganya murah, tapi komisinya nggak ada. Tapi kalau misalkan menjadi super agen,
minimal untuk dirinya sendiri aja, plus dia udah dapat margin berupa komisi. Apalagi dia bisa jual kepada orang lain. Jadi keuntungannya double. Jualan produk dapat margin produk, yang kedua dapat komisi dari program yang diselenggarakan oleh Agritara. Sebenarnya margin itu dari mana sih berasalnya? Berasalnya dari transaksi yang dilakukan oleh super agen karena mereka melakukan transaksinya menggunakan voucher. Nah ini namanya SUVI, Super Voucher Indonesia. Tadi sudah disinggung Pak Bambang, super agen bisa jualan apa aja sih? Tidak hanya sekedar PPOB. Selain sembako, Bapak Ibu juga bisa jualan material. Bapak Ibu juga bisa jualan oli. Bapak Ibu juga bisa jualan ban. Selama itu ada listing di aplikasi Wimart. Kurang lebih begitu ya. Tadi ingat beli online, jual offline. Jadi kita tuh kayak kulaan. Kita nggak perlu ada display. Oke. Display biar aja di Wimart. Kita hanya sebagai dropshipper. Tembakan kita menggunakan voucher. Ini begitu. Saudara saya di Tegal butuh sate kambing misalkan. Nah, maka saya bisa bukakan aplikasi Gojek, kemudian saya pesan itu sate kambing untuk dikirim di tempat saya. Sama persis menggunakan Wimart. Saya butuh ngirim beras di Sidoarjo. Kebetulan di sana ada Wimart Sidoarjo. Yang saya lakukan adalah buka aplikasi Wimart, cari lokasi Wimart yang ada di Sidoarjo, kemudian saya beli beras yang saya butuhkan, kemudian saya kirim ke lokasi tujuan saya 20 km dari lokasi Wimart yang paling jauh atau yang paling ring terluar dari tujuan kita. Intinya begitu. Setelah masuk, maka Bapak Ibu ya udah saldonya akan berkurang, barangnya akan terkirim di tujuan yang Bapak Ibu inginkan. Atau meminta tolong lokasi yang ada di dekat Sidoarjo itu untuk mengambil atau pick up. Persis banget kayak layanan aplikasi online pada umumnya. Bisa dikirim, deliver, ada biayanya. Tapi kalau misalkan di pick up itu tanpa biaya. Tapi dia tetap effort. Intinya begitu ya. Nah, untuk saat ini kita masih ada delivery free sampai 20 km. Sorry, 25 km sekarang. Ini begitu ya. Itu untuk bisa mengirimkan barang ke sebuah lokasi super agen ataupun dropship. Intinya begitu. Nah, cuma memang kalau Bapak Ibu sebagai super agen kemudian ingin mengadakan lumpang emas di lokasi Bapak Ibu, misalkan kayak Pak Edi itu di Jakarta, sudah lama sekali pengen request paket sembako, belum kita kabulkan. Alhamdulillah, insya Allah di minggu depan sudah bisa kita kabulkan. Tapi dengan syarat minimal pemesanan 250 paket. Sehingga nanti Pak Edi sebagai super agen itu sudah bisa melakukan bahasanya sosialisasi dulu. Harga paketnya kalau ada yang cocok, ya bahasa kalau orang bilang belinya rame-rame. Jadi bisa lebih murah. Dan kalaupun Pak Edi itu nanti akan memberikan harga selisih, karena Pak Edi bahasanya kulaan di tempat kami 165.000 kemudian dijual ke konsumen dengan harga 175.000 sehingga dapat margin 10.000, boleh apa enggak? Boleh. Ini begitu. Karena misi kami adalah tadi jual online beli online jual offline. Jadi O2O tadi programnya. Nah, mekanismenya sama seperti ini, tadi order ke Wimart, kemudian dipilih ke lokasinya Pak Edi, kemudian nanti barang akan dikirim ke sana, maka setelah barang sampai ke sana selesai, Pak Edi akan terima barang plus komisi karena telah berbelanja menggunakan voucher. Intinya begitu. Itu kurang lebih dari saya. Jika tertarik untuk terlibat aktif dalam program ini, silakan Bapak Ibu bisa mendownload 3 aplikasi yang tadi saya sebutkan. Agritara untuk daftar menjadi anggota Agritara dan super agen. Kemudian download aplikasi SUVI untuk mengkonversi voucher
untuk Bapak Ibu bisa bisa kulaan menggunakan voucher. Kemudian aplikasi Wimart adalah aplikasi untuk belanjanya. Jadi Sufi untuk mencari vouchernya Wimart, ya kan? Setelah punya vouchernya Wimart, maka Bapak Ibu harus buka aplikasi Wimart. Kenapa harus dipecah-pecah aplikasinya, nggak jadi satu aja? Ya karena ini perusahaannya beda-beda, jadi jurnalnya juga beda-beda, sehingga posisinya di dalam aplikasi beda-beda juga. Jadi kayak kolaborasi gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf ini kita belum bisa cukup satu aplikasi langsung semuanya. Nah, karena itu bukan Gojek kemudian dia bikin GoFood, GoMasas dalam satu aplikasi Gojek. Kalau tempat kita masing-masing perusahaan itu punya bisnis model yang berbeda-beda, kurang lebih begitu. Selain melayani untuk Agritara, mereka juga melayani untuk B2B lainnya. Paling itu dari saya Pak Bambang, monggo bila ada pertanyaan. Ini Masya Allah yang hadir sampai 34, Alhamdulillah. Yang daftar memang 240, cuma yang hadir baru 34, itu udah baik, artinya sudah 10% di atasnya Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau memungkinkan akan, ya tadi seperti disampaikan Pak Bambang, presentasi kita belum menyeluruh, ini baru bagian hilir, ini hilir aja sudah sepanjang ini saya ngoceh gitu ya. Cuma poin utamanya untuk lebih praktis lagi, ikuti grup yang ada di Pak Bambang, kemudian langsung aplikasikan. Jadi sekalian praktek. Itu insya Allah apa yang saya ucapkan lebih sulit daripada praktek. Jadi gampangan praktek daripada ngomongnya gitu. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Itu dari saya. Monggo Pak Bambang. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Agif. Ibu Bapak, demikianlah pemaparan ini gambaran umum ya yang disampaikan Mas Agif tadi. Nah, bagi yang mengenalnya, kenapa saya panggil Mas Agif? Sekedar info saja, Mas Agif ini usianya kira-kira seusia anak saya yang paling besar. Jadi kalau saya panggil Bapak itu kok terlalu tua, ya kan? Dan sekarang cara berpikirnya pun cara berpikir milenial ya. Kalau saya ini kan mungkin seusia saya, Ibu Bapak rata-rata cara berpikirnya sudah kolonial ya. Nah, makanya ini terobosan baru yang luar biasa. Dan alhamdulillah pelan-pelan kita sudah mulai akan bisa realisasikan. Pak Edi, seingat saya kalau nggak salah mulai Oktober waktu itu, tapi karena suatu dan lain hal memang belum bisa kita realisasi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa, atau paling tidak minggu depan sudah akan bisa terrealisasikan, walaupun masih ada syarat. Maklum belum lancar ya. Kalau sudah lancar nanti ya syarat-syarat itu akan berkurang dengan sendirinya. Nah, Ibu Bapak, tentang detail tentang bagaimana PPOB dan superagen manfaatnya, keuntungan-keuntungan apa saja itu tadi saya sudah tulis ya di tulisan saya hari ini. Ya, hari ini. Jadi kalau ada yang belum jelas, begini, seringkali Ibu Bapak bertanya, belum melakukan apa-apa, bahkan baca tulisan saya aja belum, itu sudah tanya macam-macam. Nah itu akibatnya saya harus menjelaskan apa, gitu kan. Terus tentang bagaimana bisa aktif, itu memang mau tidak mau Ibu Bapak harus install. Ya, misalnya ketika Ibu Bapak, Mas Agif, saya mau buka Wimart atau menjadi superagen, tapi saya nggak punya modal, gimana? Nah, kan harus kami tunjukkan Ibu Bapak harus install. Ibu Bapak install dulu programnya, kemudian bergabung di sebagai anggota koperasi. Habis itu ada menunya, ada menu yang Ibu Bapak bisa mengajukan pinjaman. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah di aplikasi kita itu relatif lengkap. Jadi kalau Ibu Bapak belum install aplikasi, kita agak susah menjelaskannya.
Nah ini yang barusan kita jelaskan, Mas Agif jelaskan, dan juga tadi pagi saya sudah tulis detail, itu baru sisi hilir, ya. Hulunya insya Allah kita ambil waktu lain, ya. Insya Allah kira-kira begitu. Nah, sekarang agar Ibu Bapak lebih jelas lagi, kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Tadi di chat ada yang bertanya, Pak, berapa modal jadi super agen? Cukup 6 juta rupiah, Bapak Ibu. 1 juta untuk tadi daftar aktivasi menjadi simpanan wajib dan pokok. Kemudian 5 juta itu baru mendaftar menjadi super agen. Nah, di dalam 5 juta itu sudah 1 juta tercatat menjadi simpanan sukarela. Kemudian 1 juta itu voucher pelatihan dan marketing tools. Jadi marketing tools kayak Neon Box itu sudah include di dalam marketing tools itu. Dan Bapak Ibu mendapatkan pelatihan 2 hari mengenai bagaimana mengembangkan super agen tersebut di lokasi Bapak Ibu, bagaimana strategiknya dengan modal 3 juta, 3.300.000 tepatnya, karena 3 juta dapat cashback 10% yaitu 300.000. Maka modal kerja 3.300.000 itu mau diapain sih, cara strateginya gimana? Nah, itu begitu. Nah, itu nanti akan ada pelatihan khusus selama 2 hari yang mana bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan anggaran 3.300.000 voucher dari modal yang ada itu belanja apa. Nanti kita akan sarankan. Oh, Bapak Ibu belanjanya dalam tanda kutip bagaimana bikin bundling. Bikin bundling apa? Antara saldo PLN, saldo paket data, sama saldo telepon. Nah, tidak pernah kan ada yang namanya saldo PLN itu dapat diskon, nggak ada. Mesti di atas harga. Tapi ketika Bapak Ibu beli minimal 300.000 di tempat saya, bayarnya cukup 290 misalkan gitu, atau 280. Nah, karena dari masing-masing ini udah punya komisi masing-masing, tapi komisinya ini di blend, di bundling lah bahasanya begitu. Agar menarik, kenapa? Ya orang akan tertarik kalau harusnya dia bayar lebih dari 300.000, tapi dia dapat saldo 300.000, bayarnya kurang dari 300.000. Sudah termasuk di dalamnya adalah pulsa PLN, misalkan begitu. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya, rumusnya, dan seterusnya, itu nanti akan diajarkan di dalam pelatihan tersebut. Intinya begitu. Kemudian ada namanya Grow a Sociopreneurship. Bagaimana kita bisa membuat program yang program itu bisa memiliki manfaat secara sosial terhadap lingkungan. Intinya begitu. Nah, itu nanti kayak misalkan kebutuhan sembako di dalam masjid itu ada 15 orang jamaah rutin. Rata-rata belinya apa? Oh, gulanya pakai gulaku semua. Bapak Ibu bisa mensuplai, atau karena sudah tahu berapa jumlahnya, Bapak Ibu sudah bisa PO. Kalau rata-rata gula sekarang 16.000, Bapak Ibu bisa beli tempat kita 12.500 atau bahkan 11.000 per kilo. Nah, dengan catatan tadi kita sudah nun sewu, bahasa kita sudah men-screening dulu tetangga kita tuh butuhnya apa dan lain sebagainya. Setelah itu dikumpulkan datanya ke Wimart, nanti Wimart yang ngempul untuk mendapatkan diskon dari rabat, baru kita balikin lagi ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu adalah super agen yang produktif. Karena apa? Dari modal 3 juta, tapi omsetnya bisa 80 juta. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti ada di pelatihan kita. Oke ya. Di dalam 80 juta, otomatis kan marginnya Bapak Ibu dari 80 juta itu. Misalkan anggap sajalah marginnya 2% dari 80 juta. Berarti kan sudah 1,6. Ya. Dari 1,6 modalnya Bapak Ibu itu 3 juta. Berarti marginnya Bapak Ibu sudah di atas 50% sebulan dari modal 3 juta. Kebayang ya? Jadi enaknya bisnis FMCG adalah marginnya dari omset.
modalnya tinggal diputer aja, habis. Ini ngelayanin 5 rumah hari ini, besok ngelayanin 5 rumah lagi, terus gitu. Tinggal muter aja, turnover-nya aja yang dikejar. Ini teaser dulu ya Pak. Nah, nanti aplikasinya di pelatihan selama 2 hari. Oke, itu nanti basic super agen, grow as socialpreneurship, kemudian I want I can. Ketika kita sudah mampu mengembangkan itu tadi apa cara jualan, strategi, pendekatan dan lain sebagainya, otomatis ada margin. Bagaimana kita jadi business owner? Kita bisa mengakuisisi W-Mart yang biasa kita belanjain. Kita mendapatkan hak ekonomi sebanyak 30%. Nah, itu nanti juga strategi-strateginya akan kita sampaikan. Bagaimana kita bisa dari start from 6 juta perak menuju penghasilan berkelanjutan dan keberkahan. Itu Pak Bambang, pertanyaan yang tadi cukup panjang saya menjelaskan, barangkali ada yang mau tanya lagi silakan. Ya, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak yang dari Parepare, Pak Muhammad Amin. Ya, sementara untuk FMCG kita baru Jawa, Madura, Bali, Lombok, Pak. Untuk luar Jawa sementara belum, tapi PPOB itu sudah bisa. Ya, PPOB sudah bisa, dan insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi itu tour and travel sudah bisa. Kalau tour and travel itu insya Allah modelnya seperti PPOB juga, jadi kan nggak ada biaya kirim dan sebagainya ya. Kenapa luar Jawa ini belum bisa? Karena logistik kita masih belum memungkinkan saat ini. Nah, nanti kalau kalaupun ada kemungkinan besar harganya juga lebih tinggi ya dibandingkan di Jawa umumnya. Tapi pelan-pelan insya Allah kita akan kembangkan terus Pak. Yang jelas saat ini mohon maaf kita belum bisa. Itu ya Mas Agif? Ya, mungkin ada tambahan Pak Muhammad Amin di Parepare. Kita itu bekerja sama dengan 130 prinsipal. Nah, dari 130 prinsipal itu gudangnya itu terpecah-pecah. Nah, sehingga ketika tadi disampaikan belanja kebutuhan sehari-hari, contohnya nih Pak, dari 150 SKU yang biasa, SKU itu berarti daftar produk ya. Dari 150 barang, itu kadang-kadang Unilever itu hanya menyumbang 16%-nya. Kemudian Wings menyumbang 7%. Kemudian mana menyumbang, maksudnya merek yang biasa dipakai itu kan biasanya beda-beda ya. Begitu. Nah, itu akan mempengaruhi juga jalur distribusinya yang tadi sempat disampaikan Pak Bambang. Namun, kalau tadi Bapak menjadi super agen dulu, kemudian jualan PPOB, kemudian Bapak bisa men-screening berapa captive market yang bisa diambil di situ. Kita akan kontak kepada prinsipal, bisa nggak memberikan produk ke lokasi Bapak. Intinya begitu. Sehingga bahasanya gini Pak, nanti akan ada terkait disparitas harga pasti ya, karena ada biaya logistik yang lebih tinggi. Nah, cuma minimal Bapak sudah menjadi agen atau super agen yang produk digital dulu sambil melakukan screening, Pak. Kebutuhan di sana berapa? Misalkan bahasa konkret lah, gula biasa ternyata di sana di sini di Jawa biasa 16.000, ternyata di Parepare itu 25.000 misalkan Pak, misalkan gitu. Setelah kita hitung biaya logistik ini dan lain sebagainya, masih masuk akal dan bisa lebih turun dari 25.000. Kita bisa gas Pak. Balik lagi, yang paling penting hari ini adalah visibility study dan siapa penanggung jawab di lokasi tersebut. Dengan adanya super agen itu kita kayak babinsanya banyak lah. Jadi kita dapat report dari data lapangan juga banyak, sehingga kita juga bisa mendistribusikan yang dibutuhkan lokasi tersebut secara jelas, singkat dan padat, otomatis dengan informasi yang A1 pula dari teman-teman super agen. Kurang lebih begitu. Jadi hari ini memang belum, saya mohon maaf sekali, tapi tidak menutup kemungkinan dengan catatan
Pak Muhammad Amin juga fokus dan serius untuk mengembangkan jalur distribusi di sana minimal jadi super agen digital dulu dan nanti akan kita kembangkan di super agen yang kebutuhan bahan pokok intinya gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata di sana ada captive market di dekat pabrik begitu. Wah, yang posisinya putarannya cukup kencang, kenapa tidak? Kita bisa sampai sana. Gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Mas Agif. Silakan kalau ada yang lain mau bicara langsung, dipersilakan nih Bapak. Kita kasih waktu 4 menit lagi ya. Ya. Sampai 9:30. Karena untuk Indonesia Tengah dan Timur ini sudah malam. Betul. Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Edi. Ya, silakan Pak. Mau minta penjelasan tadi yang angka 250 minimalnya 250 paket. Tadi, ya. 250 paket. Itu kalau satu unitnya, satu piece-nya, bundlingnya seperti harga yang lalu 175.000, apa nggak terlalu memberatkan? Mohon penjelasan. Apanya Pak? Nilai minimum order 250 paket itu. Apakah itu bentuk akumulasi satu bulan? Gimana Pak? Akumulasi pembelian dalam satu bulan? Ya. Jadi akumulasi pembelian satu bulan, misalnya di target 250. Artinya kalau akumulasi dalam satu bulan sangat mungkin dicapai. Tetapi kalau di awal kita harus membayar invest 250 paket, sepertinya kok terlalu memberatkan itu Pak. Iya. Jadi gini, ya. Jadi nuwun sewu Pak Edi. Yang paling penting adalah hari ini untuk bikin Wimat Prakarsa tipe basic aja 58.500.000 Pak. Kalau untuk orang super agen hanya memesan 250 paket dikali 175.000 itu kurang dari 50 juta Pak. Ini begitu. Jadi bahasanya kalau misalkan Bapak ingin jadi trader lah bahasa gitu ya. Artinya Bapak memiliki potensi keuntungan sekitar 2,5 juta. Karena jadi posisinya ya Pak, ini kita hitung 175.000 dikali 250 paket. Maka Bapak itu akan menerima omset itu 43.750. Tapi Bapak bayar ke tempat kami itu 165.000, yaitu 41.250. Ya, berarti Bapak itu akan menerima margin itu di angka 1.500.000. Kurang lebih begitu ya. Nah, apakah itu habis sampai 1 bulan itu merupakan tanggung jawab dari super agen itu sendiri, Pak. Jadi persis kayak kulaan. Jadi kita kan butuh meeting point nih, gitu ya. Kalau kita bahasnya gini, dari Wimart, kemudian Bapak pesan 10, kita kirim 10. Lagi kirim 10. Ongkos distribusinya itu udah nggak masuk buat kami, Pak, malah justru. Tapi kalau misalkan Bapak sebagai super agen menjadi meeting point di sana dan mengambil resiko menjadi meeting point di sana, bahasa begitu ya. Maka di situ Bapak punya potensi 2 keuntungan. Yang pertama keuntungan atas margin produk. Yang kedua keuntungan atas komisi dari platform. Intinya begitu. Atau bahkan Bapak bisa menaikkan harga kalau ternyata di situ harganya 235 atau 218. Bapak bisa naikkan jadi 280. Keuntungannya buat siapa? Buat Bapak juga gitu. Intinya begitu. Jadi kenapa kita menghitung? Karena kita kemarin menghitung jarak di atas 150 kilo. Ya bahasanya Bapak ada di Bekasi, kita gudang ada di Jawa Tengah begitu.
Itu kan hampir 400 km lebih, Pak. Ini begitu. Nah, sehingga dengan tadi apa ya? Kalau untuk kepentingan hari ini yang tadi sempat disampaikan Pak Bambang, mungkin yang baru efektif jualannya adalah produk digital. Misalkan begitu. Produk yang tadi kita akan secara bertahap dari Wimart mana yang sudah mulai dibuka. Dan harapannya malah Pak Edi bisa jadi Wimart di Bekasi misalkan, atau di Jakarta Selatan. Artinya ketika Pak Edi menjadi Wimart, maka representasi untuk membuka super agen di sekitar itu lebih banyak dan jalur logistiknya sudah mulai terbangun. Pengirimannya dari Bandung menuju sana. Jadi posisi hari ini kita kayak yang tadi saya sampaikan, Pak, kita itu berusaha keras sekali bagaimana mewujudkan keinginannya Pak Edi gitu. Nah, cuma di situ ada konsekuensi, ada batas minimal ketika bagaimana kos logistik itu pembaginya pas. Intinya begitu. Kalau pembaginya 10, ongkos truknya kan 1 ya Pak, gitu. Pembaginya makin kecil, kosnya makin besar, intinya begitu. Kalau di angka rata-rata yang bisa kami lihat itu adalah di angka 250. Ketika itu memberatkan Pak Edi, berarti jangan dulu Pak, intinya begitu. Jadi ini kita tidak ada pemaksaan, artinya memungkinkan kalau memang dianggap layak, kalau belum layak ya belum apa ya. Belum dieksekusi dulu juga nggak ada masalah, intinya begitu. Nah ini kita lagi coba dari sekian banyak request selain Pak Edi ada Pak Bimo, ada Pak Wibisono. Nah itu bukan salah satu contoh request yang coba kita hitung kemudian kita tawarkan. Ada yang oke, ada yang belum oke. Belum oke-nya di sisi mana, kita coba feedback, nanti kita lempar lagi sampai dirasa nyaman dan win-win solution, Pak. Poin utamanya saling ridho lah, saling oke. Bapak nggak keberatan, kita juga nggak rugi. Kalau misalkan oke, ya kita jalankan. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, saya nambahkan untuk Pak Edi, tadi sudah disinggung juga sama Mas Agif. Untuk level Pak Edi, menurut saya bukan super agen, Pak. Untuk Pak Edi itu levelnya, apalagi waktu itu sudah menunjukkan tempat, lokasi, dan sebagainya, menurut saya itu lebih baik langsung Wimart, yang 58,5. Itu sudah keuntungannya bagus, dan itu bisa langsung buka super agen untuk guru-guru dan sebagainya di sekitar Pak Edi. Karena kalau super Wimart ya, kalau super agen memang ya daripada super agen itu kan tadi 41.250 ya. Sementara buka Wimart itu 58,5. Padahal 58,5 itu kan sudah untuk biaya macam-macam itu. Gitu. Kapan bisa di appraisal atau di gitu? Pak Edi suaranya kurang jelas Pak Edi. Untuk SS-nya kapan bisa disurvei? Untuk SS, Pak Edi sudah mengajukan belum ya Pak di aplikasi? Karena tanpa ada trigger di aplikasi itu tidak ada request yang masuk Pak, tempat kami Pak. Sudah Pak, sudah saya kirim ke Agritara dari Desember tahun lalu. Itu manual apa lewat aplikasi Pak? Lewat aplikasi Pak. Lewat aplikasi, bisa dikasih screenshot-nya Pak? Boleh, nanti saya forward ke Pak, saya kirim ke Pak DJ. Boleh, itu minta tolong Pak Eko, Pak Roy validasinya gitu, karena kami belum dapat informasi itu Pak. Mas Bram. Intinya begitu. Jadi tadi evidennya dari Bapak silakan sampaikan bahwa karena setiap submit itu nanti akan ada bukti Pak. Data disubmit akan ada customer service kami atau main customer service kami yang akan menghubungi Bapak untuk janjian kapan akan melakukan visit Pak. Gitu. Justru saya ngejar-ngejar Pak.
Jadi Ya itu Desember makanya itu nggak ini ada follow yang up-nya. masalahnya di mana? Ini nanti akan Oh kita iya, tracing, baik. Pak. Yang penting tadi ada Saya evidennya yang jelas karena di situ yang namanya produk digital selalu akan ada ini, Pak, apa tanda bukti seperti kwitansi. Submitnya di detik berapa, menit ke berapa, tanggal berapa. Nah, setelah itu nanti akan kita tracing ini nyelip di mana nih? Intinya begitu. Ternyata setelah waktu itu kan harus daftar lagi, harus membayar lagi 1 juta. Sudah kami bayarkan 1.005.000. Jadi Oktober kita bayar, Desember itu kita bayar lagi, ya. Kemudian langsung begitu selesai, semua sudah masuk, saya kirim ke Pak Roy Indri, Bang, ke Pak Roy. kirim apa, Informasinya. Pak? Kirim apa, Pak? Ini kayaknya Artinya ada yang miss. pemberitahuannya, artinya verifikasi digital, bukti bahwa saya sudah clear, itu saya screenshot, kemudian saya kirim ke Pak Roy. Kemudian Bapak dapat uangnya Bapak lagi nggak 1 jutanya? Karena kan itu kan hanya sebagai Belum. aktivasi. Belum kembali. Pak. Jadi saya anggap, ini karena masih dalam proses, ya sudah, saya tunggu saja begitu. Wah, Belum kembali. ini ada Bu Bendahara nggak ya? Ada nanti saya sampaikan, ada saudara datang soalnya. Oke, baik. Jadi Tapi posisi, gini, Pak. jadi Pak, gini Pak, biar tidak jadi Boleh. polemik. Jadi yang pertama, pertanyaan saya langsung dijawab. Yang pertama, Bapak sudah melakukan aktivasi menjadi anggota? Sudah. Sudah. Bapak sudah membayar uang 1.005.000 rupiah? Sudah. Sudah. Buktinya sudah ada ya Pak ya? Oke, nanti itu dikirimkan ke tempat kami. Terus yang kedua, Bapak sudah mengirimkan permohonan untuk melakukan visibility study lokasinya Bapak belum, Pak? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ini Sudah. aktivasi dengan pengajuan lokasi beda loh, Pak. Artinya kalau kemarin Ini jangan itu sampai salah nih, Pak. Kalau untuk pengajuan lokasi, di situ ada tulisan, apakah Anda memiliki properti? Iya, maka diklik di situ. Bapak harus ngisi Google Map-nya Bapak, mengisi formulir pengajuan Bapak, mengisi fotokopi sertifikat Bapak, dan seterusnya sampai profiling. Itu Bapak sudah pernah mengisi belum? Kalau sampai sertifikat belum. Nah, berarti Bapak belum. Karena nggak mungkin. Kalau posisi sudah pengajuan, otomatis pasti ada notifikasi masuk ke kami dan kami akan mengfollow up. Kalau tadi Bapak sampaikan, berarti posisinya Bapak baru aktivasi menjadi anggota, Pak. Belum mensubmit menjadi apa? Mensubmit untuk apa? Mengajukan lokasinya jadi apa? Unit bisnis, Pak. Sudah saya lakukan dari Google Maps. Bisa di screen nggak Pak? Ini daripada jadi polemik karena ditonton nih 1 juta warga. Karena ini juga direkam. Jadi biar clear, ini juga ada tim dari Agritara juga. Saya minta validasinya. Ada yang bisa membantu saya nggak? Mungkin Saya gini. koordinasi langsung dengan Pak Roy, dengan Pak Dito. Nah, Pak Roy bisa. Pak Roy. Lalu Pak Roy monitor atau Pak Eko atau Mas Bram? Ya, monitor Pak Bang, Pak Mas monitor Agif, dan Pak. Pak Edi. Ya, silakan. Dibantu Pak Roy. Silakan Pak Eko, silakan Pak. Saya lagi di kendaraan Pak, perjalanan ke Kerawang. Oke. Pak Roy aja lanjut dulu. Oke Pak, iya sudah pernah diinikan memang Pak, tapi pada waktu itu kan kita kesulitan Pak, terus terang karena ini submitnya lewat aplikasi apa bukan Pak? Itu yang jadi kendala, bukan masalah lewat WA. Kalau lewat WA itu banyak sekali yang ngajuin ke kita. Kita mau tracing masalah sistem kita Pak. Beneran sudah submit belum nih? Gitu. Saya rasa belum loh Pak Edi, betul nggak Pak Edi? Artinya pada waktu itu sistem itu belum support. Oke, berarti belum itu. 25 Desember. Artinya gini Pak, begitu kita masukkan data, kan saya minta dituntun sama Pak Bram, diarahkan untuk
IT-nya Pak Bram. Pak Bram waktu itu masih ada di mana, di Jawa Tengah. Ya, kemudian dituntun, terus semua data saya kirimkan. Artinya gambar Dena tampak sampai dengan videonya saya kirim juga, Pak. Tapi itu lewat WA kan Pak, bukan by system kan? By system, Pak. By Jadi system Bapak seharian. mengupload di sini Pak. Ini biar clear Pak. Oh. Di Atau aplikasi gini, Agritara. Nah ini Pak. Nah sebentar saya login dulu ya. atau gini Pak Agis, Mas Agis, Ya Pak. Diki. Saya siapkan data-datanya, nanti saya kirim ke Pak DJ. Itu nggak bisa Pak. Itu tidak menyelesaikan masalah Pak. Harus Bapak yang mensubmit dulu Pak. Karena itu adalah trigger kami untuk bisa melakukan visibility study. Karena itu nanti akan di-CC kepada partnership distribusi financing kami semuanya gitu. Karena nanti di situ akan. Jadi kalau misal, jadi ini Pak. Mana sih? Nah ini yang hijau, sebentar. Ini kamera saya mana nih? Kelihatan ada nih hijau ini Pak. Nggak kelihatan. Jadi ini aja Mas Agif. Intinya insya Allah Pak Edi ini belum mengajukan data by system. Bahwa kirim data-data ke Pak Roy atau Mas Bram, insya Allah sudah. Nah, itu kita nggak bisa Pak Edi, soalnya apa? Nanti dianggapnya oleh bank itu kita merekayasa Pak. Karena itu harus yang bersangkutan. Gitu Pak. Kemudian yang tadi Pak, ulang, gimana? Nanti saya kirim ulang saja Pak. Bukan Pak. Kalau misalnya. Nggak bisa Pak, kirim ulang, misalnya kirim ulang mau berapa puluh kali pun ke Mas Bram atau ke Pak Roy atau Pak Eko, nggak bisa. Karena itu harus by system. Pak, terlihat nggak Pak? Ya. Ya, kelihatan. Kelihatan ya, ini ada tulisan properti. Ya, ketika diklik, nah, ini Bapak ngisi data Pak. Properti kamu, rumah tanah kosong, HGB SHM, luasan tanah, ya kan, bangunan, nama, terus filenya banyak deskripsi sampai lokasi Pak. Kemudian ada lampiran lagi di bawahnya, sertifikat, foto. Nah kemudian Bapak mengajukan sebagai apa Pak? Misalkan Bapak mengajukan sebagai peternakan, maka WIFAM. Nah nanti habis itu Bapak akan daftarkan properti, baru diklik nih Pak di sini. Klik, nah gitu ya. Ketika nanti sudah diklik, maka Bapak nanti akan mengisi ini Pak, PIN. Bapak menunjukkan Bapak memang secara sadar Bapak mengajukan proses untuk kita lakukan visibility study. Oke, setelah itu Bapak bisa klik di unit bisnis. Nah ini nih Pak, di sebelah sini. Nah di sini nanti akan ada tulisan, nah pengajuan properti ruko Mejasem Palaria dalam proses. Nah ini Pak, ada ini enggak Pak? Belum sampai di situ. Tapi data-data permintaan foto, kemudian apa? Waktu itu SHM belum ada Pak. Tapi foto, Dena, kemudian itu kan kalau video. foto Dena bahkan Bapak ngirim ke saya Pak. Gitu. Nah, maksud saya ini sistem sudah terintegrasi dengan berbagai pihak. Intinya begitu. Jadi salah satu yang mau kita lakukan hari ini adalah bagaimana sistem ini terintegrasi. Bapak harus menggunakan akun ID Bapak. Ada profile. Nah, ini akun ID saya nih Pak. Ada jelas nih. Uang saya berapa dan seterusnya ada. Kemudian
aplikasi terhubung dengan mana saja, akun banknya mana. Nah, ini semuanya ada, Pak. Bahkan nanti di sini ujungnya adalah yang tadi disampaikan, ada pinjaman modal, super agen. Nah, ini Bapak bisa mengakses di sini. Ini ketika saya yang mengakses, yang mengajukan, berarti saya yang mengajukan, Pak, bukan Bapak. Ya. Kalau yang dibantu oleh Mas Bram, maka Mas Bram yang mengajukan, bukan Bapak. Apakah Bapak, ini kan seperti layaknya ini ya Pak, transaksi atau yang khusus, ya apa ya bahasanya, mirip internet banking. Ini kan rahasia Pak. Gitu. Nah sehingga ini wajib dipahami oleh seluruh calon yang mau mengutilisasi properti. Jadi saya ketahuan nih, kenapa ini banyak yang ketahan dan belum ada report, karena ini masih belum tahu cara menggunakannya. Mungkin ini nanti yang sudah menjadi anggota dan ingin mengutilisasi properti dibikin grup khusus lagi, Pak. Pak Iya, Bambang. betul. Siap. Oke. Nanti kita edukasi cara penggunaan nih. Udah masuk ke teknis ini. Kalau Ya. tadi kan masih umum nih. Gitu kan? Nah, Ya. sehingga agar ini kan Pak Edi dari bulan Desember sampai bulan Juni nih Pak, hampir 5 bulan nih, ya kan? Wah. Kalau saya tanya itu sedang dalam proses, kok nggak ada Ya. progres. Padahal di grup Pak Edi aktif toh, selalu update oleh Pak Bambang. Iya. Wah, sayang sekali Pak. Iya. Sayang sekali Pak. Jadi ini katakanlah saya melakukan kesalahan, katakanlah pada waktu pengisian data-data itu tidak sampai tuntas, karena data-data yang tadi ditunjukkan Pak, step-stepnya itu nyaris 80% itu sudah saya input semua ke Agritara. Yang jadi anggota atau jadi properti Pak? Properti, pengusulan, karena saya sudah ada 2 tempat di Jakarta, di Kayu Putih, Pulau Gadung, dan di Jogja. Oke, nanti di guidance khusus aja Mas Agif. Boleh minta tolong di guidance khusus Pak, hari Senin atau hari Minggu? Ya. Ya Pak. Minta tolong Pak Eko ya. Hari Senin jam pagi boleh Pak? Saya minta waktu. Ya, nanti kalau hari ada Minggu tim Pak, Ya, ada ya, tim Mas. dari Agritara. Gimana? Ya Mas, nggak apa-apa, nanti saya biar WA saya aja. Boleh. Nanti saya akan. Boleh. Jadi ada main customer service namanya Mbak Evina, itu timnya Pak Eko, nanti bisa akan dibantu Pak mekanismenya. Baik. Ya. Yang penting Pak Edi sudah teraktivasi, lancar semuanya, sudah terdaftar menjadi anggota. Kalaupun itu tadi yang lama ada masalah sistem, Pak Edi pastikan aplikasi yang di-download itu aplikasi yang paling baru atau terupdate, gitu ya? Ya. Nanti saya ingatkan Mas Agif, kita waktu itu sistem belum sempurna ya, dan ini bahkan sampai sekarang masih update ya. Wajar ketika memang waktu itu beberapa orang termasuk Pak Edi, ada Pak Yai Mardi dari Pekalongan, teman-teman dan lain sebagainya itu kirim data memang, tapi itu kirim datanya Pak Roy. Nah, itu prinsipnya nggak bisa Pak Edi, jadi harus kita ngisi di aplikasi. Itu aja. Jadi data-data yang dulu sudah dikirim, anggap aja itu tidak pernah terjadi, gitu aja Pak. Harus diulang. Nah, saya mau ingatkan satu lagi Pak Edi, karena Pak Edi ini sebut aja orang lama gitu ya, waktu itu ikut presentasi di Bandung dan kemudian sudah transfer, kemudian harus mengisi ulang melalui sistem. Nah itu seharusnya yang 1 juta itu dikembalikan ke Pak Edi. Tapi nanti saya tanyakan ke Bu Dewi, apakah sebenarnya sudah ditransfer ke Pak Edi atau belum, gitu ya. Saya pikir itu karena ini waktu sudah terlalu malam juga, Mas Agif. Kita cukupkan dulu saya kira ya. Nanti bagi ibu bapak yang ada kasus-kasus tertentu seperti Pak Edi, nanti dihandle langsung sama Pak Eko. Gitu ya. Mas Agif, closing statement. Ya.
Ya, terima kasih Pak Bambang dan rekan-rekan. Ini kebetulan yang hadir juga ada Pak Dodo, ada Pak Ismoyo yang dalam tanda kutip orang lama. Orang lama. Pak Bambang. Jadi sudah merasakan juga bisnis kita, sudah merasakan juga bagaimana putaran voucher, transaksi menggunakan voucher dan seterusnya. Harapannya kita bersatu atau sudah mulai aktif lagi karena kemarin itu kan kita ada perbaikan sistem, yaitu sekarang tidak ada lagi Super Kitchen Independent atau Awalul Skin, tapi sekarang sudah berkonversi menjadi Agritara. Jadi seluruh Awalul Skin ini sedang dilakukan rekonsiliasi untuk nanti dikonvert menjadi anggota Agritara. Ya. Jadi seluruh transaksi skin coin yang dulu beredar di masyarakat itu atau Awalul Skin sudah mulai ditarik menjadi Agritara. Jadi yang nanti akan berkembang adalah anggota dari Agritara yang nanti akan mereka memilih mau jadi di sektor hulu atau hilir atau hulu dan hilir. Dan harapannya kita semua baik yang menikmati saja hasil panennya happy, yang menanam juga happy, yang butuh bahan baku untuk diolah jadi bahan produksi juga happy. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, langsung daftar menjadi anggota Agritara, kemudian pilih layanan yang ingin didapatkan dan ikuti pelatihannya atau sesinya gitu. Karena kita memahami betul lama dan baru bukan mahir bahasanya, sudah growth gitu. Yang paling penting adalah bagaimana bisa mengikuti dan paham betul cara menggunakan aplikasinya. Intinya begitu. Baik yang baru, insya Allah kita juga akan samakan product knowledge-nya sehingga teman-teman bisa langsung praktek dan bertransaksi di situ. Begitu kurang lebih Pak Bambang, sampai ketemu di lain kesempatan di pelatihan sesi selanjutnya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Mas Agif dan Ibu Bapak. Ya ini terus terang saja kami sampaikan bahwa ini memang greget baru ya. Ternyata ibaratnya menjahit gitu, banyak hal yang kita sedang dalam proses jahit gitu ya. Nanti untuk Pak Edi kayaknya nih perlu diskusi khusus dengan Pak Eko. Nah, untuk keuangan yang seharusnya kembali ke Pak Edi yang sekitar 1 juta itu ya, nanti komunikasi dengan Bu Dewi ya Pak. Iya. Kurang lebih seperti itu. Ibu Bapak terima kasih banyak atas atensinya. Nanti ke depan harapan saya juga dengan Pak Edi mungkin kita bisa bikin presentasi offline. Itu di tempat Pak Edi misalnya di Bekasi atau teman-teman lain di kota-kota lain. Kemudian di Jakarta atau Bekasi kita belum ada. Bogor insya Allah nanti di tempatnya Pak David. Bandung di kami di BC Center. Di Jawa Tengah nanti di Semarang. Jawa Timur di Sidoarjo. Demikian terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.